Saudara-saudara kekasih Kristus, salam sehat, salam jumpa di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Saudara tentu rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Mari satukan hati di dalam doa memohon hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, betapa bersyukurnya kami karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu ya Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami semakin disegarkan oleh firman-Mu untuk kuat dan kokoh menghadapi kehidupan ini. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayatnya yang 1b sampai dengan ayat 16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu.
Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Tema kita, saudara-saudara, berlari dan menggapai kebenaran yang sejati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang tentu punya tujuan hidup. Dan untuk menggapai tujuan hidup itu, maka orang akan terus berpacu dengan waktu sampai ia mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Setiap orang Kristen pun memiliki tujuan akhir dari kehidupannya. Kalau kita ditanya, apa tujuan akhir dari hidup kita? Jawabannya tentu akan beragam. Namun, pada umumnya akan menjawab hidup bersama Tuhan. Saudara-saudara, tujuan hidup Rasul Paulus pun berubah secara total ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seperti seorang pelari yang handal, ia terus berpacu dengan waktu. Pengenalannya akan Kristus mengubah pola pikirnya. Yang dahulu dianggap keuntungan, sekarang bagi Paulus dianggap kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Karena itu saudara, ia berani untuk melepaskan semua supaya ia memperoleh Kristus. Saudara, bagi Paulus, pengenalannya akan Kristus menolongnya untuk mengenal dan berada di dalam Kristus. Dan karena itu ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus maju untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya, sehingga semakin serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dengan berlari pada tujuan yang benar, ia akan memperoleh kebenaran yang sejati. Paulus, saudara, mengajak jemaat di Filipi untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka pada tujuan yang pasti. Hidup dalam kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran yang sejati, saudara-saudara, menolong kita untuk semakin memaknai arti kehidupan ini, bahwa saudara, kemurahan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlari sendiri tanpa tujuan yang jelas. Tuhan akan menolong kita dan mengarahkan hidup kita untuk terus hidup dalam kebenaran hingga akhirnya kita bersamanya. Ya, hanya dalam kemurahan Tuhan kita akan memahami dan mengerti bahwa kita menjalani hidup ini pada tujuan yang benar, yaitu pada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang selalu mengasihi dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Luar biasa kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami semua, saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Berkati hidup mereka, kasihi dan cintai. Tetaplah Engkau menolong dalam seluruh keberadaan kami. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, semoga fisik mereka sehat dan iman terus bertumbuh. Anak-anak dalam pendidikan, beri kepandaian agar mereka mencapai harapan dan cita-citanya dengan baik. Anak-anak kami dalam pekerjaan, Tuhan, beri semangat untuk bekerja dengan baik. Keluarga kami, semoga damai sejahtera-Mu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dan orang tua kami dalam usia emas, Tuhan lindungi dan kasihi selalu. Juga Engkau memberkati kami semua, Tuhan, jemaat-Mu,
Biarlah kami hidup sehati untuk saling mengasihi para pelayan Tuhan, Majelis Pengurus OIG. Tuhan berkati dalam pelayanannya dan memberkati bangsa dan negara kami, agar pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana. Damai sejahtera-Mu kiranya hadir dalam jemaat-Mu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lindungi kami selalu, berikan tubuh yang kuat, imun yang tinggi, agar kami terus menghadapi masa pandemi ini dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami, dan ampuni dosa kami, serta kasihi semua saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dalam banyak masalah, agar mereka teguh di dalam Kristus. Kami membawa semuanya ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara begitu setia mendengarkan renungan harian. Tetaplah semangat menjalani hidup ini, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati kehidupanmu dan terus mencintaimu. Salam sehat.